Bapa dalam surga, hari ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, serial tentang memiliki harapan. Dan edisi 14 ini bicara tentang harapan hati. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan, taruhlah pekertaan hikmat-Mu, isi hati Tuhan dalam bibir dan mulut hamba-Mu, agar hamba menyampaikannya dengan perkataan Tuhan dan hikmat Tuhan, isi hati Tuhan kepada umat-Mu. Biar mereka yang mendengarnya dikuatkan, dihiburkan, dan mempertetapkan iman mereka untuk memiliki harapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Suci kuduskan hamba-Mu. Ampuni segala dosa dan salah hamba-Mu. Dosa besar atau kecil, dosa lama atau baru, dosa yang masih ingat atau sudah lupa, dosa di mata, di hidung, di telinga, di perut, di kandungan, dosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam penglihatan dan pendengaran hamba-Mu. Suci kuduskan hamba-Mu agar hamba layak disebut anak dan hamba Tuhan dan layak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Serial. Kita lanjutkan serial memiliki harapan. Edisi 14 ini berbicara tentang harapan hati. Nats terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Roma 4 ayat 20. Namun, Anda sekalian bisa membacanya. Roma 4 ayat 4 sampai ayat 13 sampai ayat 25. Saya membaca ayat 20 saja. Terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Janji adalah harapan hati kita. Rasa aman seorang anak bergantung pada janji orang tuanya untuk senantiasa memelihara putra-putrinya dengan aman. Seorang suami atau istri dapat hidup dengan penuh keyakinan karena janji pasangannya untuk senantiasa taat, setia, dan mengasihinya. Bisnis bergantung pada janji para pekerja, penjual, dan pelanggan. Suatu negara akan aman bila negara tetangganya menepati janji untuk menghormati batas negara masing-masing. Sayangnya, hubungan antar manusia dapat terputus dan hati seseorang bisa hancur dalam semua situasi tersebut bila ada janji-janji yang tidak ditepati. Namun ada satu pembuat janji yang dapat dipercaya sepenuhnya, yang tak akan pernah mengecewakan kita. Dialah Allah kita. Dia telah memberikan sangat banyak janjinya dalam firman-Nya dan menepati semuanya. Jika ada orang yang punya alasan untuk meragukan apakah Allah dapat atau akan menepati janjinya, orang itu adalah Abraham yang mengagumkan adalah sekalipun tak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Roma 4 ayat 18. Kita tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya, yakni bahwa ia dan istrinya akan mempunyai anak saat mereka berusia lebih dari 90 tahun. Suatu hal yang tak mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Apakah Anda sedang mencari pengharapan? Jika ya, carilah dengan rajin dalam kitab suci. Lalu mintalah janji-janji Allah yang diperuntukkan bagi Anda. Janji Allah adalah harapan hati kita. Dan Allah selalu menepati firman-Nya. Masa depan selalu tampak cerah jika dilihat dari jendela janji Allah. Salam dan doa, Pendeta Dr. John Virgil MTH.
Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Bapa dalam surga, hari ini kami berbicara tentang harapan dan janji Allah. Ajar kami supaya tetap berharap akan janji Allah yang luar biasa. Jangan sampai kami bimbang, kami ragu dan putus asa, dan kami jatuh dalam dosa. Tolong kami Bapa. Hamba berdoa bagi sahabat-sahabat yang ada di grup WhatsApp Sinar Kemuliaan, grup Facebook Sinar Kemuliaan, dan Zoom Room Sinar Kemuliaan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap hidup berharap kepada Tuhan dan harapan yang pasti akan janji Allah. Tolong Bapa, ampuni dosa dan salah kami jika kami lemah iman. Suci kuduskan kami Bapa, kuatkan kami. Berikan jalan keluar dan kelepasan apabila kami sedang dalam keadaan khawatir atau masalah dan problema. Tuhan berikan jalan keluar dan kelepasan. Sembuhkan kami Tuhan apabila kami sakit. Sakit apa saja dalam tubuh kami. Karena kami tahu, kami beriman akan janji Tuhan yang telah menyembuhkan kami. Bukan saja dulu pada waktu Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang janjimu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau telah mati di kayu salib, menebus dosa dan salah kami, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan sakit penyakit engkau keluar dari tubuh kami. Tubuh kami milik Yesus Kristus, karena sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat Allah bertata. Jadi engkau tidak, sakit penyakit tidak berkuasa atas kami lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka-mereka yang terikat dari dalam kuasa iblis. Hamba hancurkan segala setan iblis. Keluar. Engkau tidak berhak bertakhta dalam tubuh kami. Tubuh kami milik Yesus Kristus. Engkau keluar. Dengan kuasa Kristus, kami usir engkau keluar. Kami bebas dari ikatan dosa. Kami bebas dari ikatan kecemasan. Kami bebas dari ikatan kekhawatiran. Kami bebas dari ikatan iblis. Kami diberkati, kami disuci, dikuduskan. Keluarga kami diberkati. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Keluarga semua bersatu dalam pernikahan yang kudus, dan semua beriman dan melayani Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan tolong pemilu yang akan datang tahun 2024. Tuhan berikan suasana yang kondusif. Tuhan tolong tidak ada lagi huru hara, demo-demo di mana-mana, tapi semua berjalan dengan baik. Siapa yang terpilih jadi presiden, wakil presiden, kabinetnya, para menteri, DPR, MPR, Mahkamah Agama, Mahkamah Agung, KPK, KPU, Kejaksaan, Pengadilan, Polri, Tentara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan agar mereka dengan hikmat Tuhan dapat memimpin bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam surga, Bapa juga berdoa bagi pertikaian yang ada di Timur Tengah antara Hamas dan Israel. Tuhan berikan kesejukan, keamanan, karena hanya Tuhan saja yang mampu menghentikan, meredakan, mengingatkan mereka. Tuhan yang dapat menghalokan segala kejahatan, segala peperangan. Biar suasana aman, perdamaian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau peperangan terjadi, masyarakat di Timur Tengah, umat Allah akan mengalami kesengsaraan dan susah. Baik masyarakat di Israel dan masyarakat di Palestina. Tuhan tolong berikan keamanan dan kedamaian. Kasih mesra biar dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus bulan Desember nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa sekali lagi buat rekan-rekan, sahabat-sahabat, hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang dalam sedang melakukan penulisan karya ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, pengetahuan, biar mereka dapat menuangkan ide dan gagasan penelitian mereka di atas kertas dan dapat mempertanggungjawabkan jika mereka ujian atau sidang karya ilmiah kelak. Terima kasih Tuhan.
keluarga-keluarga Kristen dipersatukan, tidak ada perceraian, dipulihkan, saling mengasihi, saling menghormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa, kami umatmu semua butuh kasih dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjaga engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.